Baik, selamat siang kepada Pak Fatoni selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Jonathan Pakpahan dengan NIM 0903128222790. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang studi literatur serta referensi yang kami gunakan untuk publish jurnal nanti yang berjudul Analisis Sentimen pada Media Sosial X terhadap DeepSeek R1 menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Untuk format jurnal yang kami gunakan itu adalah format jurnal JUSIM atau Jurnal Sistem Informasi Musiwaras yang sudah bersinta 4. Untuk formatnya sendiri itu sudah kami gunakan di sini, sudah kami pakai juga untuk formatnya. Di sini di atasnya adalah judul, di bawahnya adalah nama, di bawahnya lagi adalah program studi serta universitas serta tempatnya, kemudian ada email, abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris. Kemudian yang nomor satunya itu adalah pendahuluan, kedua adalah tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan, enam saran, dan tujuh adalah daftar pustaka. Nah, langsung saja masuk ke alasan kenapa kami pertama kali tertarik untuk membahas judul ini. Karena kami melihat bahwa media sosial X ini tuh merupakan media sosial yang paling cepat trending atau viral dalam berita-berita terbaru. Apalagi kemarin itu DeepSeek R1 ini tuh baru rilis di tahun 2025, langsung banyak opini publik atau pendapat-pendapat tentang pengguna di media sosial X. Jadi di sini kami ingin menganalisis sentimen-sentimen atau opini mereka terhadap DeepSeek R1 ini itu di media sosial X menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, eh, dalam lanskap digital modern, jadi media sosial memang menjadi media utama diskursus publik termasuk perkembangan teknologi. Salah satu yang disebutin tadi itu adalah yang paling menonjol adalah media sosial Twitter, yang kini itu sekarang disebut menjadi X. Jadi yang dulu namanya Twitter sekarang menjadi X. Ini tuh merupakan media sosial dengan format atau visualisasinya yang memang ringkas dan minimalis di dalamnya, sehingga mendorong pengguna mengartikulasikan pemikiran mereka secara singkat melalui teks, video, atau foto. Nah, karakteristik inilah yang menjadikan X itu sebagai sumber ideal untuk analisis sentimen guna mengkuantifikasi dan menafsirkan emosi dalam teks, video, ataupun foto mereka. Jadi dengan fitur minimalis di X ini itu membuat mereka itu dapat meng-share opini ataupun pendapat mereka lebih mudah. Nah, di sisi lain, AI seperti yang kita tahu itu merupakan cabang ilmu komputer yang memberikan mesin kemampuan kognitif layaknya manusia. Ini tuh telah menjadi inovasi signifikan dalam dekade terakhir. Nah, salah satu perkembangan terbaru dalam bidang AI ini adalah seperti yang kami bahas adalah DeepSeek R1. Jadi merupakan sebuah model AI generatif yang dirilis baru ini tahun 2025 atau lebih tepatnya pada tanggal 20 Januari 2025. DeepSeek R1 ini merupakan model bahasa besar atau LLM terbaru yang dikembangkan oleh tim peneliti di Tiongkok. Nah, untuk keunggulan yang eh, sendiri ya dibanding dengan ChatGPT misalnya atau OpenAI GPT itu tuh terletak dalam tugas-tugas kompleksnya seperti penalaran matematis, pengkodean, dan penalaran ilmiah. Ini tuh kami cari dari referensi. Kemudian DeepSeek itu juga memiliki kebutuhan daya komputasi yang lebih rendah dibanding model lainnya. Nah, selain keunggulan teknis tersebut, DeepSeek R1 juga itu merupakan model yang bersifat open source, jadi lebih luas, bisa mengakses dan pengembangannya itu lebih luas di internet oleh komunitas global. Jadi dapat mengambil informasi itu lebih dalam lagi dibanding AI lain. Nah, walaupun begitu, DeepSeek ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu jika dibandingkan dengan model LLM lain milik OpenAI, ini tuh dinilai masih kurang aman karena emang masih baru atau baru dirilis pada tahun 2025 ini. Jadi mungkin masih memiliki peninjauan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, analisis sentimen ini mengungkap persepsi publik terhadap DeepSeek AI, baik positif maupun negatif, yang nanti ini akan membantu si pengembang dan pemasar dalam meningkatkan keterlibatan. Algoritma yang kami gunakan yaitu adalah naive Bayes, ini tuh cocok untuk klasifikasi sentimen dalam tweet atau tweet ini tuh ada di dalam X untuk balasin komen ataupun posting sesuatu karena
kecepatan dan kesederhanaannya. Jadi dengan menggunakan algoritma Naive Bayes ini itu cocok untuk kami menganalisis di dalam media sosial X nanti memang karena kecepatan dan kesederhanaannya. Nah, untuk integrasi analisis sentimen dengan data media sosial X ini nanti akan memberikan wawasan yang lebih real time atau langsung karena kami bisa melihat langsung nih opini-opini publik terkait DeepSeek R1 ini, baik negatif ataupun mau positif ataupun nanti ada yang netral terkait DeepSeek R1 tadi. Nah, kemudian apakah memang nanti ini sangat relevan di bidang yang berkembang pesat di mana ya biasanya persepsi pengguna itu dapat mempengaruhi tren pasar, inovasi teknologi, dan tingkat adopsinya di berbagai sektor. Nah, ini juga kami ambil dari referensi. Selanjutnya, melalui analisis ini tuh penelitian nanti akan memberikan gambaran mengenai pola respons masyarakat terhadap DeepSeek AI serta faktor-faktor yang membentuk persepsi mereka. Dan em, temuan ini tuh diharapkan dapat menjadi referensi yang baik gitu ya bagi pengembang atau pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan serta adopsi teknologi AI di masyarakat. Nah, untuk studi literatur itu kami masukin ke dalam latar belakang karena sesuai dengan format JUSIM itu sendiri. Jadi di paragraf selanjutnya di sini kami adalah studi literatur yang dimana nanti kami akan membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang sudah kami bahas dan analisis dan berkualitas. Namun untuk paragraf di sini kami mengambil yang paling bagusnya itu yang paling utama gitu ya. Itu sebanyak tiga peneliti, sebanyak tiga jurnal yang bakal kami bandingkan. Nah, untuk beberapa jurnal sebelumnya, di sini kami udah menganalisis sebanyak 13 jurnal yang memang sudah bersinta. Bisa dilihat di sini juga. Sebenarnya di sini ada 13 yang bagus dan berkualitas, namun untuk di pendahuluan di latar belakang studi literatur di sini kami mengambil top tiganya. Nah, jadi yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Ervina dan kawan-kawan. Jadi mereka di sini tuh membahas mengenai sentimen publik dari media sosial Twitter terhadap model AI ChatGPT yang dimana waktu mereka ngebahasnya itu namanya masih Twitter. Nah, jadi data yang mereka kumpulkan itu mencakup beberapa bahasa, namun lebih difokuskan pada bahasa Inggris. Data tersebut lalu diuji dengan metode naive Bayes classifier dan menghasilkan distribusi sentimen yaitu 60% positif, 30% negatif, dan 10% netral. Nah, untuk hasil evaluasi akhirnya didapatkan akurasi dari model naive Bayes ini tuh sebesar 80%. Jadi ini tuh termasuk cukup tinggi dan ini menjadikan referensi kami untuk menggunakan naive Bayes classifier untuk analisis jurnal kami. Nah, selanjutnya penelitian lain selain itu oleh Francisca dan kawan-kawannya yang mana mereka ngebahas mengenai analisis sentimen terhadap ChatGPT dengan metode naive Bayes. Nah, pengambilan yang mereka ambil itu mendapatkan 300 data tweet yang dikategorikan 158 sentimen positif dan 60 sentimen negatif. Nah, untuk hasil evaluasi penelitiannya, mereka menggunakan confusion matrix dengan akurasi sebesar 96,55%, precision 89,9%, dan recall 95,18%. Jadi ini tuh cukup tinggi. Dan penelitian selanjutnya yaitu, ya, jadi penelitian ini tuh memberikan saran untuk membandingkan cakupan data yang lebih banyak. Jadi kami mungkin nanti bakal mengambil data yang lebih banyak di media sosial X ini nanti. Nah, selanjutnya penelitian yang lain yaitu oleh Purbayanto dan kawan-kawan mereka membahas mengenai analisis sentimen untuk memahami bagaimana pengguna X atau Twitter merespons ChatGPT. Nah, penelitian ini tuh mengambil data dari platform X tentunya lalu diproses melalui pre-processing. Dan mereka di sini juga menggunakan metode lexicon base yang diklasifikasikan dengan naive Bayes classifier. Didapatkanlah hasil sentimen positif sebesar 53,5%, sentimen negatif 11%, dan netral 34,5%, serta akurasi naive Bayesnya itu mencapai 87,17%. Ini tuh juga cukup tinggi akurasinya dengan menggunakan naive Bayes classifier yang membuat kami semakin yakin untuk menggunakan metode ini. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sentimen publik terhadap DeepSeek-R1 melalui media sosial X dengan menerapkan algoritma naive Bayes. Nah, analisis ini tuh diharapkan dapat mengungkap bagaimana sih masyarakat
menanggapi model AI generatif terbaru, khususnya DeepSeek R1 ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka. Selain itu, penelitian ini tuh berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana opini publik mengenai inovasi AI ke depannya, yang pada akhirnya juga dapat memberikan dasar bagi pengembang ataupun pemangku kepentingan dalam industri AI untuk menyesuaikan strategi pengembangan dan pemasaran mereka yang lebih baru ke depannya. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, sini kami juga sudah menggunakan format APA atau juga IEEE di format JOSIM-nya, yang itu menggunakan angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk referensi satu yaitu analisis sentimen data Twitter terkait ChatGPT menggunakan Orange Data Mining. Di sini tuh udah bersinta 4 yang kami sudah ambil dan analisis ya untuk di nomor satu di sini tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nomor dua itu ada analisis sentimen terhadap isu penundaan pemilu di Twitter menggunakan Naive Bayes Classifier. Ini tuh sudah bersinta 3 yang juga di sini dapat dilihat dia itu ngebahas kenapa media sosial X ini tuh memang menjadi yang menonjol. Kemudian yang ketiga itu adalah perbandingan klasifikasi naive Bayes dan super factor machine dalam analisis sentimen dalam multiclass di Twitter. Ini tuh sudah bersinta 4 yang dimana di eh, paragraf tadi tuh ngebahas karakteristik media sosial X tadi. Kemudian yang keempat sampai ke 7 di sini kami menggunakan referensi jurnal dari arsip preprint, bukan dari jurnal yang memang bersinta, karena di sini sudah ngebahas banyak ngebahas tentang DeepSeek R1 ini. Karena untuk jurnal yang bersinta ataupun yang sudah dipublish itu tuh belum banyak referensinya, karena memang DeepSeek R1 ini tuh merupakan model terbaru yang baru dirilis 2025, jadi belum banyak penelitiannya. Namun kami sudah menganalisis dari eh, 4 jurnal ini, nomor 4 sampai 7 dari segi karakteristik, kelebihan, kelemahannya tadi. Kemudian yang kedelapan itu ada analisis akurasi naive bias untuk analisis sentimen Twitter berdasarkan speed data. Ini juga udah bersinta 4 yang ngebahas tentang kenapa algoritma ini itu naive bias ini tuh kecepatan dan kesederhanaannya. Kemudian yang kesembilan itu adalah sentiment analysis on the impact of artificial intelligence development to determine technology. Ini tuh juga sudah bersinta 3 yang dimana di sini tuh ngebahas kenapa AI ini tuh memang mempengaruhi tren pasar, inovasi teknologi, dan tingkat adopsinya di berbagai sektor. Kemudian yang ke-10, 11, 12 ini adalah beberapa penelitian yang kami bahas tadi dari Ervina, kemudian ada dari Transiska, serta Purbayanto. Baik, jadi sekianlah pembahasan saya mengenai latar belakang studi literatur serta referensi yang kami gunakan dalam analisis sentimen pada media sosial X terhadap DeepSeek R1 menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Apabila ada kesalahan ataupun tanggapan dari Bapak, dipersilakan. Terima kasih, Pak.